Shalom jemaat Tuhan yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Halo. Dan Shalom. juga Shalom. semua para penonton setia channel Gereja Keluarga Tabernakel. Kita kembali lagi di dalam acara kita, yaitu Ngobrol Alkitab atau Ngobrol ya saudara. Ya. Nah, kemarin ini di akhir ngobrol sebelumnya kita tuh sudah sempat ingin melaju nih. Kita kan masih dalam pembahasan tentang 10 perintah Allah, di mana kita ingin mendalami satu persatu tentang ke-10 perintah Allah ini. Dan kita ingin melaju ke hukum ketiga dan keempat kemarin. Tapi setelah kita berdiskusi lagi, kelihatannya harus ada sedikit pendalaman lagi di hukum pertama dan kedua nih. Berkenaan tentang jangan ada padamu Allah lain di hadapanku dan jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Betul. Nah, ini tuh kalau kita review sedikit, itu tuh adalah berbicara tentang sesembahan ya, atau penyembahan deity atau entitas yang kita sembah itu, yaitu Allah itu gitu. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Itu kan kalau kita review sedikit. Nah, sekarang ini kita sudah ditemani dengan pakar-pakar yang lama dan juga ada pakar baru di sini. Nah, mungkin untuk pakar baru di sini bisa minta dengan kasih Om Daniel untuk memperkenalkan tentang siapa. Nah, karena kita mengenal, karena kita mengenal beliau itu tuh diperkenalkan oleh Pak Daniel. Jadi lebih baik Pak Daniel yang memperkenalkan juga kepada para penonton setia channel Gereja Keluarga Tabernakel biar lebih kenal gitu. Oke. Baik, kawan-kawan semua, ini yang sebelah kiri saya ini bernama Serafim. Dia bersama-sama dengan saya karena kita sering beberapa kali bertemu untuk berkolaborasi dalam berapologetika ya dengan kawan-kawan yang lain juga. Nah, pada saat ini kebetulan dia ada di Bandung, makanya saya meminta Serafim untuk ya paling gak kita ada ngobrol-ngobrol sesuatu yang penyegaran lah ya. Oke. Berbicara mengenai Alkitab. Kalau kemarin tadi Mika sudah berbicara mengenai ilah-ilah lain yang kita bicarakan yang episode sebelumnya ya. Betul. Tapi kan yang kita bicarakan yang terlihat. Oke. Ya, yang sekarang ini kita ingin juga berbicara sesuatu yang ilah lain tapi tidak terlihat. Ya, itu gimana tuh? Bentuknya seperti apa dan yang sekarang eksis di dalam kepercayaan kita seperti apa, ya kita akan bicarakan ya. Kalau bicara ilah lain, pasti kita terbayang sesuatu Allah yang bukan Tuhan Yesus misalnya gitu kan, atau bukan Allah Bapa gitu. Gimana Bu Gembala? Tapi boleh nggak kita baca dulu ya? Boleh. Kita baca dulu aja dari Keluaran kan? Ini Keluaran ya. Hukumnya kita baca lagi biar lebih pasti ya. Keluaran 20. Ya, Keluaran 20 ayat 3. Tuh. Ya, ini hukum yang Kan ada, pertama dulu. Perikopnya ke-10 firman gitu ya. Nah, terus di ayat 3 aja kita langsung baca. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Nah, dulu tuh saya kan belum kenal Tuhan Yesus ya. Saya masih percaya kepada pribadi Allah yang saya nggak tahu ada Allah yang ini. Kalau saya cuman baca satu kalimat ini aja, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, itu saya merasa udah betul dong. Karena saya Allah pada ya, waktu itu saya menyembahnya satu Allah itu kok. Allah yang saya imani pada waktu itu ya. Betul. Saya menyembahnya hanya kepada Dia. Saya nggak ada Allah lain selain Allah yang saya sembah dengan kepercayaan saya, iman saya yang dulu sebelum saya kenal Tuhan Yesus. Sebelum saya kenal Allah Abraham, Ishak dan Yakub gitu. Nah, beberapa kali saya pernah ikut diajak sih persekutuan dengan sepupu. Sepupu saya sudah beriman kepada Tuhan Yesus, sedangkan saya tidak. Nah, terus sempat juga dibaca ini ya, jangan ada Allah lain. Maksudnya mungkin mau nunjukin ke saya bahwa sebetulnya Allah yang kita sembah adalah Allah yang ada di Alkitab loh ya. Betul. Gitu kan? Sebetulnya gitu maksudnya. Tapi dengan adanya seperti ini, terus udah gitu mereka sendiri pada waktu itu saya mendengar mereka sendiri kita berdoa kepada Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus itu Allah. Nah, pada waktu itu saya berpikir bahwa kalau gitu orang Kristen ini ada Allah lain dong. Kan katanya suruh Allah Abraham, Ishak dan Yakub itu yang memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir gitu ya. Yang membawa Abraham keluar dari tempatnya semula tuh, tempat dia asalnya gitu. Nah, terus kenapa di perjanjian baru kan ada Allah lain dong, Tuhan Yesus.
Nah, Berarti ada pada- dua gitu ada maksudnya? dua. Ada dua. Dulu kan saya jadi berpikir gitu, malah baca Alkitab malah jadi Bingung. kepikir kayak gitu kan ya. Nah, tapi memang setelah saya beriman, karena banyak perkara lah ya, sampai beriman itu banyak perkara. Tapi ada di saya Di langsung mana tuh? tahu di Yohanes 10 ayat 30. Nah, itu ada ditulis tuh. Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Ya, Nah. aku dan Bapak adalah satu ya. Ya, gitu. Nah, jadi saya tuh ngerti dah sekarang. Berarti Bapa di surga yaitu Allah Abraham, Ishak dan Yakub dengan Tuhan Yesus sebetulnya bukan dua Allah tapi satu. Nah, cuman mungkin gini loh. Kita biar ada yang lain, jangan dari versi saya. Nah, coba Serafim mungkin bisa jelasin. Tapi sebelum dia jelasin, sebetulnya ada pengertian lain mengenai, bukan ayat itu ya, Iya. penafsiran lain. Jadi orang membayangkan di dunia ini hanya dipimpin satu Allah, satu Tuhan. Jadi mau agama apapun, Tuhannya satu. Hanya caranya berbeda-beda. Ya, dulu juga saya Iya kan mikirnya begitu gitu. kan, Iya, berpikiran iya. seperti itu. Nah mungkin tadi Serafim bisa juga menjelaskan perbedaan keduanya itu ya. Baik. Yang pertama adalah kenapa kok Allahnya orang Kristen itu yang tadinya dianggap dua kok dianggap satu gitu kan? Atau juga pandangan orang lain bahwa semua agama menyembah satu Allah. Jadi agama semua sama, Iya. tapi caranya berbeda-beda. Nah, dulu Ya, kan gimana? dalam pandangan saya juga gitu. Ya. Allah itu satu, semua juga sama, Ah, Allahnya ah, satu. ya. Cuman cara kita menyembahnya beda-beda. Ada yang menyembah dengan dupa air dan sebagainya, ada yang menyembah dengan begini gitu, ada yang pakai rosario, ada yang pakai tasbih, ada yang pakai kan Ya. Allahnya sebenarnya satu gitu. Dulu waktu saya belum kenal Tuhan Yesus Dan gitu. ternyata berbeda. Dan ternyata beda gitu. Oke. Gimana? Nah, coba jelasin benar nggak sih, jadi kalau gitu Tuhan Yesus dengan Allah Abraham, Ishak dan Yakub itu berarti ada dua Allah gitu. Baik, terima kasih atas waktunya Ibu Gembala. Ketika orang Kristen membaca Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu, itu langsung tidak serta-merta artinya, ada orang berpahaman, berarti Yesus Bapa. Itu pertama. Yang kedua, kalau Yesus tidak Bapa merujuk Yohanes 10 ayat 30, berarti dia adalah Allah yang lain selain dari Bapa. Iya. Ya. Seperti itu. Nah, tapi bisa kita lihat di dalam Yohanes 16 ayat 13, kita baca. Sebentar, Yohanes Yohana 16 ayat 15. 15 ya. Ya, 15 ya. Oke. baik. Saya bacakan. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitahukan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Akan Memberitakan. Ya. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Lalu ketika kita baca di dalam Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak ada segala sesuatu yang dijadikan. Dalam Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita dan kita melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Allah. Di dalam Yohanes 1 ayat 18, tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal yang ada di pangkuan Bapa lah yang menyatakannya. Ini seolah-olah ada dua, satu, Bapa memangku anaknya. Yesus berarti ilah lain dong. Kenapa saya nggak langsung menyembah kepada Bapa saja kalau gitu? Kenapa harus kepada Yesus? Apakah ini bertentangan ketika tidak ada Allah lain di hadapanku? Yesus kan Allah lain. Justru tidak. Kita harus paham dulu apa makna anak Allah. Ya, anak Allah di dalam khususnya di dalam Yohanes 1 ayat 14 dan 18 merujuk kepada satu hakikatnya Sang Firman dengan Sang Bapa itu sendiri. Artinya karena Allah tidak bisa dilihat, karena Allah itu bersemayam di dalam terang yang tak terhampiri dalam 1 Timotius, maka melalui perantara anaknya atau perantara firman-Nya yang inkarnasi dalam rupa manusia inilah Bapa yang tidak kelihatan menyatakan dirinya. Makanya dikatakan anak yang ada di pangkuan Bapa. Jadi kata Allah di dalam Yohanes 1 ayat 18 yang tidak bisa dilihat itu merujuk kepada Bapanya, bukan Yesus adalah Bapa. Ya. Ketika saya sering menganalogikan saya Serafim
ya, saya seorang bos di sebuah perusahaan, misalnya mie instan Serafim noodle gitu ya. Waduh. Nah, Itu makanan nggak sehat itu. Nggak usah bahas soal ini makanannya ini. nah, ketika saya nanti bos suatu perusahaan, pasti saya punya bawahan. Betul. Nah, ketika saya memerintahkan bawahan saya menggunakan suara saya duduk di sini. Misalnya nama dia Budi. Budi, kamu coba masukkan pasokan kita. Pasokan kita sudah habis. Coba kamu periksa lagi. Dia akan langsung menjalankannya, memeriksa. Kenapa? Karena suara saya sama berkuasanya sama tubuh saya. Bukan artinya ada dua serafim, satu dagingnya dengan satu suaranya. Bukan. Ya. Begitu juga dengan ketika saya, misalnya saya ingin memecat seseorang, ya, saya akan menggunakan pikiran saya. Yang mana yang saya pecat ini? Kalau dia, oh yang ini nggak bagus nih masuk kerja. Maka saya menggunakan pikiran saya, ya, saya menulis kertas untuk memberikannya kepada pegawai saya. Kamu dipecat. Bukan dari saya ngomong, saya suruh teman saya atau saya suruh pegawai saya, kamu kasih surat ini kepada dia. Dia baca, kamu dipecat, dan dia tidak akan masuk lagi. Kenapa? Artinya logika atau dalam bahasa Yunani logosnya saya yang dia baca di kertas itu tadi juga sama berkuasanya dengan saya. Walaupun saya Betul. tidak dilihat, daging saya nggak langsung dorong keluar dari perusahaan saya, tidak. Nah, sama seperti Allah yang Esa punya firman dan rohnya, firmannya yang nuzul atau turun dalam rupa manusia, dikandung oleh Roh Kudus melalui Bunda Maria, ya. Dia dilahirkan, namanya Yesus, gelarnya Kristus. Itu adalah Allah yang kelihatan. Makanya ketika ada orang Kristen mengatakan Yesus itu adalah Allah itu sendiri, nggak salah. Salah pemahamannya kalau kita mengatakan Yesus adalah Allah itu sendiri dalam artian Bapa, salah. Tapi kalau kita mengatakan Yesus adalah Allah, merujuk hakikatnya yang adalah Allah, iya. Sama seperti saya seorang manusia, daging saya pasti daging manusia, bukan daging sapi. Betul. Iya, benar. Suara saya juga suara manusia, bukan berarti ada 3 serafim. Sama seperti Allah, yang berdiam diri di dalam diri Allah pasti Allah. Makanya Yesus berkata di dalam Yohanes 8 ayat 42, kita baca. Yohanes Bentar. 8 ya. Yohanes 8. Biar saya baca deh. Ya. Boleh. Yohanes 8 ayat 42 ya. Ya. Oh, udah? Ya. Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dia yang mengutus aku." Sebentar sebelum masuk ke sana. Justru ayat ini justru dipakai orang-orang ya, Untuk bahwa Yesus itu menunjukkan. hanya sebagai utusan saja. Iya. Ya, itu bagaimana itu? Nah ini yang saya ingin tekankan. Ada 2 di sini yang kita dapat. Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku sebab aku keluar dan datang dari Bapa. Itu yang pertama dulu, keluar dan datang dari Allah. Allah di sini maksudnya Bapa, sang sumber. Nah, kalau dikatakan keluar berarti sebelum keluar dia ada di mana? Pasti dia Ada di dalam. ada di dalam. Apa yang terkandung di dalam Allah pasti Allah. Kalau bukan Allah, yaitu akan bertentangan. Nggak mungkin ada sesuatu yang bukan Allah berdiam di dalam diri Allah. Maka dia pasti Allah. Nah, makanya aku keluar, aku datang dan keluar dari Allah. Ini berujuk sang firman tadi. Di sini Tuhan Yesus sedang menegaskan, saya loh sang firman yang keluar dari Allah. Bukan Bapak capek-capek turun. Ya, bukan, nggak usah Bapak capek-capek turun. Karena kita percaya Allah yang Maha Kuasa. Maha Kuasa, Maka dia hanya cukup berfirman, mengeluarkan logosnya menjadi manusia. Nah, lalu di ayat selanjutnya, bukan di ayat selanjutnya, di lanjutan dari ayat yang sama, dan aku datang bukan atas kehendak aku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. Ya. Kalau dikatakan Yesus itu utusan, yes, tapi bukan hanya utusan. Tidak ada orang Kristen yang menolak Yesus diutus oleh Bapa. Bahkan di dalam Yohanes 3 ayat 16 jelas dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan. Jadi kalau ada orang Kristen nih, ngaku Kristen tapi menolak Yesus diutus oleh Bapa, ya itu salah, bukan orang Kristen, dipertanyakan. Tetapi bukan hanya utusan, ya, bukan hanya utusan. Dari gelarnya saja Kristus. Kristus itu kan mengemban 3 jabatan, raja, imam, nabi, ya. Itu udah pasti utusan. Tetapi berarti dia nggak ini dong, berarti apakah hanya berhenti kepada Kristusnya saja? Ya tidak. Gelar Kristusnya Yesus itu pertama kali dikatakan oleh malaikat, hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, maka di situ ditegaskan dia ini yang lahir, ini Kristus. Tetapi praeksistensinya sebagai manusia itu kan firman Allah. Ya. Jadi apakah Yesus, ada yang nanya, Yesus lebih tua sama Maria, mana lebih tua? Ya jelas Maria yang lebih tua, karena secara manusia. Karena Yesus atau Yeshua dalam bahasa Ibrani itu adalah nama dari kemanusiaan firman. Betul. Nah,
Tapi kalau firman-Nya sudah kekal, bisa kita lihat misalnya di Kejadian 1 ayat 3, berfirmanlah Allah. Jadilah terang, maka terang itu jadi. Artinya firman Allah kita sudah bisa lihat dari awal kita buka Alkitab. Kita sudah diperkenalkan ada satu Allah nih, sosok yang di Kejadian 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dikasih tahu Allah ini sebagai pencipta, tapi nggak dikasih tahu caranya gimana. Ya. Di ayat kedua dikatakan roh Allah melayang-layang di atas air. Betul. Kita hanya dikasih tahu bagaimana kondisi bumi pada saat itu. Di ayat ketiga baru dikasih tahu melalui apa Allah menciptakan. Berfirmanlah Allah. Oh, berarti ada eksistensi firman Allah. Ya, firman Allah ya Allah. Ya, ada seorang teolog atau cendekiawan Yahudi. Dia Yahudi rabbinik, tidak percaya Yesus. Dia menulis buku The Body's God and the Word of Ancient Israel. Namanya Dr. Benjamin Sommer. Ya, beliau mengatakan seperti ini. Ya. Sesungguhnya kami orang Yahudi itu tidak memiliki doktrin yang tidak memiliki keberatan tentang doktrin trinitasnya orang Kristen. Karena ada yang berpahamkan Trinitas 3 Tuhan. Karena konsep yang serupa itu sudah ada di Yahudi. Ya, walaupun bukan dengan sebutan Trinitas. Jadi saya katakan orang Kristen ini lebih maju selangkah sama orang Yahudi. Kita punya konsep yang sama. Nah, orang Kristen maju selangkahnya di mana menciptakan sebuah istilah untuk merangkum konsep Tritunggal. Jadi mereka nggak ada masalah. Jadi sebagaimana tadi aku dan Bapa adalah satu, bukan artinya Yesus adalah Bapa. Makanya ketika kita baca misalnya di dalam di dalam 1 Timotius 2 ayat 5. Kita baca 1 Timotius 2 ayat 5 ya. Oke, saya akan bacakan. 1 Timotius 2 ayat 5, karena Allah itu Esa dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Nah, sebab Allah itu Esa dan Esa pula Dia yang menjadi perantara manusia Yesus Kristus. Jadi kalau dikatakan orang Kristen ini nggak jujur ketika mengatakan Yesus itu utusan, lah ini saya kasih ayat tambahannya. Sebab Allah itu Esa, Esa juga manusia perantara. Tapi perlu diingat, sebelum dia menjadi manusia, saya tekankan lagi, sebelum dia menjadi manusia, eksistensinya ya firman Allah. Firman Allah itu, sebab firman Allah adalah Allah, firman itu kekal ya. Jadi seperti ini, kalau kita katakan firman Allah bukan Allah, tapi firman Allah kekal dan Allah kekal, berarti Allah tidak maha kekal karena ada dua yang kekal. Tetapi karena firman Allah adalah Allah dan firman Allah ini kekal dan Allah kekal berdiam di dalam diri Allah, maka dia satu Allah. Gitu. Jadi tidak merujuk banyak Allah. Berarti Yesus itu bukan berhala. Yesus itu bukan Allah yang lain. Betul. Karena dia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Kita baca Kolose 1 ayat 15. Kolose 1. Stefan tuh. Oke, Kolose 1 ayat 15. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Makanya ketika Rasul Filipus bertanya, "Ya Tuhan, tunjukkan Bapa itu kepada kami." Telah sekian lama aku bersama engkau Filipus, tidakkah engkau percaya aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Pasti ini kan langsung berkaitan dengan Yohanes 10:30. Ya. Orang berpikir, "Oh, Yesus Bapa." Bukan. Justru dia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Makanya Yesus itu dikatakan Allah. Dia Allah yang kelihatan, Bapa itu Allah yang tidak kelihatan. Ya, betul. Ya. Bukan artinya ada dua Allah. Loh, berarti kan dua, Bang. Satu di sorga tidak kelihatan. Yang ini kelihatan tidak. Kita percaya Allah yang omnipresent. Maha kuasa. Ketika saya berdoa di sini, teman saya berdoa di Jakarta, ada yang berdoa di Singapura, Bapa hadirlah di sini, Tuhan Yesus hadirlah di sini. Apakah langsung ada tiga Allah membelah diri jadi tiga hadir? Kan tidak. Dan itu juga ditunjukkan ketika Tuhan Yesus bangkit, ketika dia menampakkan diri dengan 500 orang lebih. Artinya dia omnipresent. Iya, betul. Ya, Itu bukti dari itu adalah bukti bukti yang kebangkitan. ditunjukkan sama Yesus. Aku Allahmu. Ya. Makanya ketika para rasul mengatakan, "Ya Tuhanku dan Allahku," Tuhan Yesus tidak menolak. Ya benar, pengakuan kamu itu benar. Sayalah Allahmu, sayalah Tuhan kamu. Dan itu digenapi oleh Tuhan Yesus ketika kita baca misalnya Mazmur 35 ayat 23. Mazmur 3 bro. Mazmur 35 ayat 23. Saya bacain ya. Ya. Mazmur 35 ayat 23. Terjagalah dan bangunlah, membela aku, membela perkaraku, ya Allahku dan Tuhan. Ya Allahku dan Tuhanku. Ya, ini digenapi oleh Tuhan Yesus di dalam Yohanes 20 ayat 28. Yohanes 20 ayat 28. Pengakuan Thomas. ya, betul. Yohanes 20 ayat
28. Saya ya, Ya. saya bacain, oke. Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Nah, ya Tuhanku dan Allahku. Tapi ada orang berpandangan seperti ini. Oh, itu ketika Rasul Thomas, ketika dia saking percayanya dia mengucap syukur kepada Bapa, bukan Tuhan, bukan Yesus, sebab Yesus hanya manusia biasa. Tidak. Kita bisa lihat di ayat 29-nya. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Itulah orang Kristen sampai hari ini. Ya. Nah, kita tidak melihat Iya, namun melihat kita dan percaya. percaya, iya. Kita percaya. Dan ini merujuk kepada Tuhan Yesus, Allah itu sendiri. Ya, bukan Bapa tapi firman Allah yang sehakikat dengan Dia, makanya gelarnya Anak Tunggal. Jadi bukan ada Allah yang lain. Jadi Yesus itu bukan Allah yang lain. Dia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Tapi ada nggak penegasan oleh para rasul dia ini adalah Allah? Yes, kita bisa buka di dalam Yakobus 2 ayat 19. Yakobus. Yakobus 2 ayat yang ke-19. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Nah, para rasul di sini menegaskan, Rasul Yakobus mengatakan kalau kamu cuman bilang Allah satu, nggak jauh beda sama setan-setan itu. Setan-setan juga tahu Allah itu satu. Jadi iman Kristen bukan hanya bisa bilang Allah itu satu, tapi Kristen yang sejati, Kristen yang benar itu bisa menjelaskan Allah yang satu atau Allah yang esa bagaimana. Iya dong. Nah, inilah Kristen yang benar, Allah yang sejati, punya firman dan rohnya. Iya. Bahkan ketika yang saya tadi bawa, Profesor Benjamin Sommer itu mengatakan di dalam pahamannya Yahudi ya, orang Yahudi itu melihat di dalam kitab Tanakh, Torah Nevi'im, Ketuvim, Tanah, ya. itu seperti ada power-power lain selain dari Allah itu sendiri. Allah ini menunjukkan power-power lain, pribadi yang berbeda, kekuatan yang berbeda. Seolah-olah ada Allah lain, tapi itu tetap merujuk Allah yang satu. Itu yang disebut Elohim yang Ehad. Iya. Jadi waktu saya belajar bahasa Ibrani gitu, tidak pernah disebutkan Allah itu tunggal. Nah, kalau makanya sebenarnya dengan Elohim. Kalau ada im-imnya itu plural gitu kan. Iya, benar. Nah, itu jadi gimana? Benar. Jadi orang Israel kalau ini khususnya di dalam budaya Timur Dekat Purba, Elohim, kalau kita mengatakan kata Elohim itu tidak langsung merujuk kepada Hashem atau Allah Yehuwa kita, tidak. Ya. Misalnya malaikat juga disebut Elohim. Betul. Mereka percaya ada namanya konsep dewa-dewa atau Elohim teritorial. Iya. Jadi wilayah Allah-Allahnya itu berkuasa di suatu wilayah. Contohnya Mesir, dia percaya ada dewa pertanian, khusus di sungai ada lagi. Ya, ketika Nabi Musa dikatakan engkau akan kuangkat menjadi sama seperti Allah bagi mereka. Bukan artinya Nabi Musa adalah Allah. Karena kata Elohim dalam bahasa Ibrani itu artinya power, otoritas ya. Otoritas. Itu berbicara Kuasa. otoritas. Artinya ada yang menguasai suatu tempat. Ini makhluknya makhluk roh atau fisik juga bisa, itu disebut Elohim. Makanya teman-teman kalau belajar tentang sejarah manusia-manusia pada zaman purbakala, kalau ada raja yang hebat dianggap seperti Tuhan. Nah, itu konsepnya budaya Timur Dekat Purba. Nah, tapi seperti ini. Di dalam 1 Tawarikh 16 ayat 26 dikatakan, sebab Allah bangsa-bangsa adalah berhala, namun Tuhanlah yang menjadikan langit dan bumi. Kata Tuhan di situ merujuk kepada Tuhan Abraham, Ishak dan Yakub. Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Lalu kalau misalnya kita baca di dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 15, kita baca. Baca dulu. Kita lagi 2 Raja-Raja 5. Ya, kita lagi apa ini ya? Lagi kelas ya kita ya. Kita lagi kelas hari ini ya. 5 ayat berapa tadi? 2 Raja-Raja 5 ayat 15. 2 Raja-Raja 5 ayat 15. Om Stefan. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini. Sekarang ini aku tahu bahwa seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Jadi Elohimnya Israel adalah Elohim atas Elohim. Allah di atas segala Allah. Makanya kalau kita baca di dalam 1 Korintus 8 ayat 4 sampai 6, Rasul Paulus menegaskan. Ayo 1 Korintus 8 ayat 4 sampai 6. Nah, ini bisa bergantian nih. 1 Korintus 4 8 ayat 4 sampai 6. 8 ya, ayat 4 Daniel ayat 4 saya aku dulu ayat ya. 5.
ayat 6. 1 Korintus 8 ayat 4. Tentang hal makan daging persembahan berhala kita tahu, tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang esa. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah baik di surga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Nah, Nah, ada ini yang mengambil jelas. ayat ini. Jelas ya, jelas. Cukup jelas sekali. Jelas banget. Betul, jelas banget. Ada ya. Allah yang lain. Memang benar kata Rasul Paulus, ada Allah dan Tuhan demikian yang lain. Tapi bagi kita hanya ada satu. Satunya ditegaskan, yang segala sesuatu berasal dari Dia. Nah, ini segala sesuatu berasal dari Dia. Berarti Allah kita adalah sang sumber dari segala sesuatunya. Allah mereka. Mungkin agama orang atau kepercayaan yang lain juga bisa mengatakan Allah saya yang benar. Tapi Alkitab dengan tegas mengatakan Allah kita ini adalah sumber segala sesuatu. Atau dalam pemahamannya orang Yahudi, ada Allah yang diciptakan dan Allah yang mencipta. Nah, ya. Kita menyembah Allah yang mencipta, bukan Allah yang Yang diciptakan. diciptakan, ya. Nah, Allah yang diciptakan contohnya apa? Dewa-dewanya Mesir, Mesopotamia, dan Iya. lain. Ya, memang benar Atau ada berhala Allahnya. patung-patung. Iya, Iya. diciptakan oleh manusia. Benar. Ya. Makanya ini ditegaskan. Kalau kita baca di ayat ke-6-nya kan, Lebih dan jelas lagi satu ya. Tuhan. Ayat Iya. 6 lebih Ayat jelas 6 ini ya. diperjelas oleh Rasul Paulus supaya orang Siapa jangan dia bingung. itu? Coba siapa dia? Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, Siapa? yaitu Siapa? Yesus Nah, Kristus. Yesus Kristus kan? Dipertegas oleh Rasul Paulus, ya. Dan ini tidak bertentangan satu sama yang lain. Para rasul ini bahkan Rasul Petrus, ya, kalau ada orang biasanya, oh itu kan perkataannya Paulus, ya. Tapi Rasul Petrus ini Tidak menegaskan, menentang. tidak menentang pengajarannya Paulus. Sama seperti hamba kita, saudara kita Paulus yang yang dahulu telah kembali ke kita dengan menulis tulisan kepadamu. Ini tulisannya kita baca, gitu loh. Jadi kalau ada orang misalnya bukan Kristen, mungkin dia mungkin orang kaya punya Alkitab, beli Alkitab langsung ditafsir. Saya rasa tidak dewasa dalam berpikir, karena kan kita nggak langsung ambil baca langsung diterjemahkan atau ditafsir. Nah ini maksudnya berhubungan dengan budaya Timur Dekanya Purba, karena Rasul Paulus itu orang Farisi, ahli tafsir Taurat. Dia paham, Ya, betul. dia ngasih tahu sama jemaat, kita memang ada di dunia ini Allah yang lain. Seperti misalnya Ibu Gembala tadi sebelumnya ketika sebelum menerima Tuhan Yesus, oh itu kan Allah saya juga menyembah Allah yang sama kan. Semua agama itu sama aja menyembah Allah yang sama. Tidak, ya tidak ada Allah di luar bangsa Israel, seperti kata di dalam ini tadi, di dalam 1 Timotius di dalam 2 Raja-Raja 15. Sekarang aku baru tahu tidak ada Allah lain kecuali di Israel. Iya. Akulah Allah bangsa-bangsa. Bahkan Allahnya kita, kalau teman-teman baca di Perjanjian Lama, Allah kita menantang Allah yang lain. Bisakah engkau membawa bangsa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir? Ya. Makanya akulah yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir. Mesir, Artinya ya. Allah yang lain yang kamu sembah di Mesir itu ada nggak yang kejadian? Nggak ada. Nggak ada. Jadi Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Sebab kalau Allah itu langsung turun ke bumi, ya hancur kita semua. Iya betul. Iya. Iya. Musa pernah minta kan, Allah coba aku mau lihat. Aku mau lihat. Dia bilang kan nggak bisa. Bisa. Itu dalam jokesnya Mongol kan, katanya kalau kita orang Kristen tuh semangat berdoa. Kalau kita beribadah kita doa, biarlah kiranya Allah hadir dalam ibadah kita. Kalau dia hadir secara fisik, game over lu. Itu jokesnya dia. Iya. Tapi ya benar juga tadi Tapi bilang, kalau memang- dia hadir secara langsung tidak melalui Yesus. perantara Yesus, meledak bumi. Ya hancur lah, hancur. Dan justru kalau menurut saya tadi kita sudah mendengarkan terus panjang penjelasannya gitu. Kalau Allah tuh hadir sebagai Yesus gitu, yang adalah manusia, kita tuh lebih mudah untuk mengenal Allah kita. Karena kan kalau tadi kan kalau misalnya Allah yang benar-benar turun kan kita hancur nih. Kalau ada Allah Yesus, kita maksudnya Tuhan Yesus, kita Allah bisa Yesus, ya. bisa mengenal Interaksi, interaksi karena dia adalah manusia juga seperti kita gitu, mengerti kita gitu kan. Di dalam Alkitab ada bahwa dia juga turut merasakan penderitaan kita. Tapi gini, ada yang menarik tadi yang sempat disinggung oleh Serafim.
tentang Yesus itu tidak menolak ketika orang memanggil dia Utusan. Allah. Allah. Oh, Allah. Itu memang benar dipertegas di Yohanes 13 ayat 13 kan. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Tuhan, ya. Itu benar Iya, katamu karena memang aku guru dan Tuhan. Tuhan. Betul. Kan selama ini banyak orang yang sering kali bilang begini, coba tunjukkan satu ayat kepada saya gitu ya. Apakah Yesus mengaku dia Tuhan? Ada. Yohanes 13:13. Artinya dia bilang, jadi pada kasus itu orang seringkali dan murid-muridnya seringkali sebut dia Tuhan. Ya. Lalu dia bilang, kamu nyebut aku guru dan Tuhan. Benar. Karena memang aku guru dan Tuhan. Artinya mau menegaskan bahwa penjelasan Serafim tadi yang begitu panjang tentang keberadaan Yesus yang menyatu dengan Bapa yang adalah yaitu Yang tadi keluar dijel- dari Bapa. yang Hakikat Allah. Ya, Yesus itu yang adalah benar. hakikat Allah. Jadi menjawab pertanyaan tadi Ibu yang tadi sempat Ibu kan bilang dulu berpikir dulu bukan sekarang kan Bu ya. Sekarang mau udah percaya. Awas kalau sekarang ya. Nah, tapi benar ya seperti yang Serafim bilang tadi, kalau kita baca Alkitab terus langsung baca gitu aja, kan itu kan seperti orang yang tidak punya hikmat gitu. Iya. Dulu makanya saya kan tadi cerita baca Alkitab dikasih Alkitab sih. Memang ada orang tertentu Langsung yang dibaca sendiri jadi ngerasanya dua Allahnya. ada orang tertentu yang memang mungkin dia tujuannya cuma ingin nyari-nyari kesalahan Alkitab. Jadi bacanya cuma satu ayat tujuannya gitu doang. Dicomot-comot, ya. Dicomot-comot. Tapi memang menarik kalau misalnya kita tuh membahas Alkitab tuh disertai dengan yang namanya latar belakang sejarah tuh luar biasa. Oh, iya, luar biasa. Karena Sesuai dengan konteks apa ya? jadinya. Sesuai dengan konteks dan latar belakang sejarah itu tidak sulit untuk dipatahkan gitu. Iya, Sulit. betul. Tadi Karena sempat sudah disinggung tercatat tokoh gitu. Yahudi tadi itu siapa namanya? Benjamin Morris. Benjamin itu kan sebuah sejarah yang tidak bisa dibantah oleh orangnya pernah ada dulu dan menulis dan dia mengakui Bahkan sampai hari ini loh. Dia Iya. seorang profesor. profesor dia mengakui bahwa Tritunggal, konsep Tritunggalnya Kristen itu tidak ditolak oleh Tidak mereka. ditolak, benar. Bahkan di mereka sebetulnya ada itu tapi tidak dimengerti dalam konteks Tritunggal. Benar. Tapi kira-kira konsep pemikirannya ada di orang Yahudi Ada. tentang Tritunggal, tapi penyebutannya tidak sama seperti kita. Benar. Berarti kita beruntung dong ya. Iya, benar. Tadi bilang maju selangkah ya. Kita maju selangkah. Maju selangkah. Cuman kan gini dianggapnya kan oleh tadi Pak Benyamin itu ya, itu kan ada tiga. Nah kalau mereka nganggapnya apa sih? Kan mereka tidak percaya bahwa Yesus Kristus itu Mesias. Kan kalau kita Tritunggal nih, Allah Bapa, Allah Anak, yaitu Tuhan Roh Yesus Kudus. dan juga Roh Kudus gitu Ya, kan. kan kita percaya Yesus itu Tuhan. Kalau mereka tiganya apa? Nah, tentu ya konsepnya mereka ya, apakah Apa mengakui Serafim Yesus tahu adalah nggak Tuhan? sih? Nah. Ya kan mereka nggak mengakui Yesus itu adalah Tuhan. Iya. Siapa pribadi ketiga itu maksudnya? Kalau mereka mengenalnya bukan dari tiga. Kalau kita kan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Mereka tidak kenal konsep seperti ini. Yang mereka kenal itu Konsep Bapa, ya, Sang Elohim itu punya power di luar dari Sang Elohim. Seolah-olah bukan Elohim yang ini loh. Misalnya ini adalah Sang Elohim. Dia mengeluarkan powernya seolah-olah bukan dari sini. Seolah-olah Elohim yang lain. Tetapi merujuk ke sini. Dia memperkenalkan pribadinya ada banyak. Misalnya ketika Sang Elohim atau Allah menunjukkan dirinya dalam teofani ya, tiga rupa Teofani. pemuda kepada Betul, Abraham. ya, pada Abraham. Dan Dan juga- seolah-olah ada tiga ada pemuda itu kan teofani, bukan artinya Allah ada tiga. Dan sama juga seperti wujud yang Yosua lihat pada waktu dia mau berperang, ada panglima Panglima, tentara ya. Allah itu kan. Iya, ada 5. Itu kan teofani kan. Bukan artinya 5 berarti ada 5 di surga, ada berapa? Makanya orang Ibrani itu menyebutnya Elohim im jama. Jama. Elohim itu adalah kejamakan dari kata Eloah. Elah, iya. Eloah. Makanya mereka menyebutnya Elohim. Dia percaya kekuasaan Allah ini jamak, menjelaskan Allah dari segi jamaknya. Jadi kalau apa ya? Jadi konsepnya kan serupa. Kita percaya Allah ini kan firman. Kita percaya Yesus adalah firman Allah. Apakah firman itu power? Ya, dia powernya Allah. Roh Kudus apa? Iya, powernya Allah juga. Nah, mereka memang nggak mengenal firman jadi manusia seperti ini. Makanya mereka menolak Mesias. Sampai hari ini masih Iya, menolak Mesias. mereka masih Menolak. tapi Ini Powernya. hanya konsep Powernya. itu. Dia, Beda mereka hanya mengakui konsep pemikiran konsepnya. itu. Konsep. Konsep pemikiran gitu. Dia Benar. tetap mereka tetap meyakini tentang Tritunggal itu tapi berbeda dengan cara berpikir Berbeda kita. cara berpikir kita. Penafsirannya Ya, berbeda. penafsirannya berbeda dengan Iya. kita gitu. Bahkan Dr. Benjamin Sommer mengatakan orang rabi-rabi terdahulu itu mengikuti cara tafsirnya gereja Tritunggal terdahulu. Oh. Mereka mengakui cara tafsir kita ini sudah Ya, ya, bagus. sudah bagus, ya. Sudah bagus. Mereka Oh, mengakui. bagus dong. Dan mereka pakai pada masa itu. Pada masa itu. Iya.
Seperti itu. Berarti kalau kita memahami frasa Esa yang tercatat di Alkitab, kita harus memakai apa yang maksudnya apa yang konsep Elohim tadi. Iya. Iya kan? Benar. Jadi maksudnya memahami konsep Esa itu kan berarti kan cuma satu, benar-benar harus satu gitu. Tapi enggak, padahal konsep Elohim itu memang bersifat jamak. Jadi harus pikiran kita pada waktu kita membaca Allah itu Esa, ya Allah itu punya kuasa yang jamak gitu. Iya, benar. Iya, Bener kan, Esa kayak itu gitu kan. bukan berarti tunggal. Iya, Itu bukan maksudnya satu pemikirannya juga. tuh pada waktu kita baca ayat itu harus dalam pemikiran itu berarti. Sebetulnya Satu gini, kesatuan, ya. kalau ditarik kepada budaya atau itu Indonesia kan pernah dibahas juga di Pancasila itu kan sila yang pertama Tuhan yang Maha Esa. Keesaan itu tidak menunjukkan bahwa satu Tuhan. Karena Indonesia ini negara pluralisme, banyak agamanya. Maksudnya berbeda. Jadi keesaan itu menunjukkan kepada ya walaupun dalam pengertian Indonesia itu agama A, konsep Tuhannya beda, agama B. Bukan berarti kan Esa jadi harus jadi satu agama, bukan begitu. Jadi ini menjelaskan tentang arti dari Esa itu. Arti dari gitu. Esa itu karena Esa itu. karena suka banyak orang yang merasa bahwa wah kok bisa ada 3. Tadi kan ada 3 Tritunggal. Padahal katanya tulisannya Esa tapi 3 gitu. Nah, itu maksudnya konsep kita berpikir pada waktu kita membaca kata Esa ini tuh harus merujuk kepada kuasa Tuhan yang memang bisa kuasa majemuk tadi Elohim itu, ya kan? Oke. Nah, mungkin gini nih, di terakhirnya nih kan saya tuh selalu memegang ayat ini di 1 Petrus 3 nih, ayat yang ke-15. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi harusnya dengan lemah lembut dan hormat. Tadi kan kita ini sudah namanya membahas tentang konsep Tritunggal nih. Menurut saya ini adalah suatu konsep yang harus dan tidak boleh tidak gitu, harus dipahami oleh seluruh jemaat dan orang-orang percaya. Ya kan? Ini kan adalah ayat berkenaan dengan apologetika Kristen. Kalau saya nyebutnya apologetika Kristen. Jadi saudara, pada waktu saudara itu ditanya oleh orang, saudara harus bisa menjawab itu. Dan saudara harus bisa bagaimana menjelaskannya. Mungkin kalau dari Serafim sendiri ada nggak sih cara Tips atau ya? konsep tips untuk membuat ini tuh bisa menjadi lebih memorable bagi jemaat semua yang menonton saat ini, sehingga mereka pada waktu mereka ditanya mereka bisa jawab gitu. Konsep-konsep yang mudah untuk gimana sih caranya saya menjelaskan tentang ketritunggalan mungkin. Yang versi pendeknya, versi lebih mudahnya mungkin ada nggak? Ada nggak Gitu kira-kira? Iya, ada. Tips. Nah, gimana? Ini merujuk kepada Yakobus 2 ayat 9 tadi. Yakobus 2 ayat 9, ketika dikatakan kita baca dulu lagi. Iya. Yakobus 2 ya. Yakobus 2 ayat 19, maaf. Ayat 19. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Tuhan, satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Jadi tadi kita sudah baca ini ya. Saya katakan tadi, iman Kristen itu bukan hanya berhenti sampai puncaknya kamu mengatakan Allah satu, Allah Esa, ya. Tapi Allah yang Tritunggal, itu Kristen yang benar. Bagaimana cara memahami Tritunggal yang singkat, ya? Jadi kita bisa menjelaskan Allah yang Esa, Allah sudah pasti Esa, ya. Allah yang Esa itu punya firman dan rohnya yang satu hakikat. Jangan hanya punya firman dan roh, karena Allah di luar bangsa Israel juga mengatakan dia punya firman, dia punya roh. Tapi Allah yang Esa punya firman dan roh yang satu hakikat yang menyatu di dalam diri dia. Firman-Nya ini berinkarnasi, incarnate menjadi daging, menjadi daging. Firman-Nya menjadi daging, namanya Yesus, gelarnya Kristus. Dan ini adalah perwakilan Allah ke bumi ini. Karena seperti kita bahas tadi, kalau Allah langsung turun kita tembak semuanya. Iya. Ya. Jadi bukan berarti ada 3 Allah, ya. Jadi gampang aja, Allah yang Esa punya firman dan rohnya, firman-Nya berinkarnasi dalam rupa manusia, namanya Yesus, gelarnya Kristus. Dan dia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Selesai. Sudah selesai. Ya. Jadi cara untuk kita menjelaskan kepada mereka itu adalah bahwa firman dan kalau Allah, mereka roh masih itu jemaat ini yang satu. sudah menjelaskan ini dengan jemaat kan menjelaskan ke orang. Terus orang itu masih pengen, oh aku belum ngerti. Silakan tanya ke Serafim. Gitu. Tanya juga ke kita kita juga boleh, kita juga boleh. Ini kan jokesnya ke dia. Gitu. Karena barusannya saudara ya tanpa sadar kita juga sebagai hamba-hamba Tuhan di GKT juga mendapatkan pendalaman ilmu lagi gitu dari Serafim gitu.
Dan ini tuh bisa menjadi suatu hal bagi kita untuk kita lebih di kedepannya kalau misalnya ada orang yang bertanya sama kita, kita siap untuk lebih menjelaskan lagi gitu. Ngobrol ala kelas. Nah, tapi ya it's okay. Nanti duduknya karena diatur nggak lagi ya. Harusnya kita tadinya di situ, kita di sini gitu. Tapi kan kita kan ini sama aja kita kan mengobrol, Ya, ya pasti ngobrol juga lah. ngobrol gitu. Memang itu hal yang sangat mendasar perlu kita ketahui ya. Betul. Tapi pertanyaan lain kan untuk bisa juga kita bagaimana membedakan antara esa dan satu. Esa dan satu. Nah, itu karena pengertian orang-orang kalau esa itu satu. Itu ada bedanya sehingga mereka memiliki konsep yaitu tadi. Jadi Tritunggal itu 3 gitu. Bagaimana? Kalau satu, ini pulpen saya, tutup pulpennya satu. Iya. Tapi kalau ini esa, kenapa dikatakan esa? Karena dia terdiri dari tintanya di dalam, ada tutupnya, ada karetnya, ya ada apanya bolnya untuk menulis. Nah ini dibilang esa. Jadi dia memang kelihatan satu, tapi bisa dikatakan dia satu yang bisa diperjelas. Iya. Langsung ada loh ilustrasi. Nggak usah lama-lama, langsung ada di situ. Iya benar. Makanya kan sangat aneh ya kalau orang misalnya menyerang iman Kristen. Kok Allah kalian 3 itu kan di Ulangan 6 ayat 4 Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Allah itu Echad, Iya, United. Negara Amerika ya satu. Tapi tadi kenapa disebut United States of America? Karena mereka terdiri dari beberapa states. States. Ya. Betul. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena kita kesatuan satu. Nah ini disebut ESA. Ya. Makanya pakai kata Echad United. Jadi ESA itu kalau dalam bahasa Inggris lebih bisa dipahami United, kesatuan. Bukan benar-benar satu. Kalau satu ya batu juga satu. Dia cuma satu aja. Tapi kalau ESA lebih, ya satu yang bagaimana. Jadi kalau satu ya satu. Tapi kalau ESA satu yang bagaimana. Bisa dijelaskan lebih jelas lagi. Nah, jadi Oke, tadi nanti ya. udah memahami tadi kan bagaimana firman dan rohnya itu menjadi satu hakikat di dalam Allah itu harus dipandangnya itu sebagai kesatuan Iya, gitu iya, loh. betul. Nggak boleh dipandang satu persatu Kata jadinya benar. salah gitu. Nah, oke. Mungkin ada tambahan lagi, mungkin ada yang mau bertanya lagi. Ya dulu deh. Ya, nanti Udah kita jelas lanjut sekali. ya, nanti kita Ya, Jadi- sambung yang lagi ya. kali ini udah. Jadi yang pasti saudara, gini, yang pasti tadi kan kita diawali dengan masalah Penyembahan Allah lain. Allah lain. Kemudian lari pada pertanyaan ibu yang dulu. Iya. Ya, dan berarti diakhiri dengan lalu konsep dikaitkan ke Tritunggal. firman Tuhan. Oh, berarti Allah dan Yesus jadi 2 Allah. Sudah dijelaskan segitu Iya. detail oleh Serafim. Nah, oke. Jadi kita simpulkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, Allah. satu-satunya juru Iya. selamat. Jadi kalau saudara menyembah Yesus itu tidak menyalahi hukum yang pertama kok. Karena Yesus itu memang Allah, Iya, ya Allah iya. itu sendiri. Karena tadi kan kita kan berangkat dari konsep, oh Allah kok ada Yesus ada Bapa, oh, berarti 2 gitu kan konsepnya kan gitu. Iya. Berarti kalau nih kita semakin diyakinkan juga bahwa kita kalau menyembah Yesus itu kita sudah menjalankan perintah pertama yaitu tidak ada Allah lain di Iya. hadapanku karena Yesus itu adalah hakikat Allah sendiri. Nah, gitu ya. Dan saya ingin Sebagai tambahkan satu sedikit kesatuan. bahwa kita jangan terkecoh. Allah yang kita sembah tidak sama dengan Allah yang lain. Tadi sudah dijelaskan. Tadi udah kan? jelaskan panjang Ah, lebar, Mas Raffi. karena orang kita sering mendengarkan seperti itu semuanya sama. Allah, pokoknya Tuhan itu satu, memang betul satu. Yang benar. Ya kan, tapi ada Allah lain ya, kira-kira gitu. Baik, untuk itu ngobrol kita cukup sekian. Kalau misalnya nih saudara masih setelah mendengarkan penjelasan Serafim dan diskusi kita tadi barusan, kalau misalnya masih bingung atau masih ada pertanyaan yang mengganjal di hati saudara, boleh banget tulis di kolom komentar di bawah karena kita juga akan membacanya dan mungkin kita akan bahas di ngobrolan berikutnya ya. Iya, Jadi nanti oke. saksikan terus ngobrol berikutnya karena pastinya banyak sekali firman Tuhan yang akan dikupas dengan sedemikian dalam dan tentunya menambah iman kita dan kepercayaan kita pada Tuhan Yesus. Jadi kalau misalnya video ini memberkati saudara, jangan lupa like dan juga share ke teman-teman yang lain dan juga subscribe dan nyalakan tombol lonceng biar gak ketinggalan video-video kita yang terbaru nanti, ngobrol-ngobrol kita berikutnya. Untuk itu, video ngobrol kita cukup sekian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Bye.